wabarakatuh. Selamat siang anak kelas 12C. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bagaimana kabar kalian hari ini? baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ya jika suara ibu kurang jelas karena keadaan ibu lagi kurang sehat. Sebelumnya sudah perkenalkan dengan ibu. Belum, Ibu. Oh ya, perkenalkan nama ibu Adisti Joana, ibu lulusan dari eh, Universitas Indah PGRI. Ibu juga sering dipanggil dengan Ibu Adisti atau Ibu Adis. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Senang juga, Ibu Adis. Senang ketemu juga, Ibu. Salam kenal, Ibu. Oke, sebelumnya udah ada yang tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Belum, Ibu, belum tahu. Jadi hari ini kita akan belajar salah satu dari layanan dari Bimbingan Konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Ada yang tahu apa itu ada yang tahu apa itu layanan penguasaan konten? Bikin konten ya, Bu, konten kreator. Bukan. Tahu. Yang lain? Berarti Tahu. Oke, jadi eh, layanan penguasaan konten ialah layanan atau kegiatan dalam bimbingan konseling yang bertujuan dalam membantu memahami dan memahami dalam keterampilan kehidupan sehari-hari. Apa bisa dipahami? Bisa, Ibu. ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi atau contoh di mana ada seorang siswa, dia aktif sekali di SMA. Dia mengikuti klub bahasa Inggris, mengikuti klub debat. Lalu di suatu hari dia merasa stres akan tugas yang menumpuk karena dia eh, tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Menurut kalian solusi apa yang bisa dilakukan oleh siswa ini? Kayaknya dia harus ngerencanain jadwal belajarnya nggak sih, Bu? Ya, betul. Ada lagi? Mungkin manajemen waktunya, Ibu. Ya, betul sekali. Ya, benar sekali kita di sini akan membahas topik yaitu manajemen waktu melalui keterampilan menyusun jadwal sehari-hari. Nah, dalam topik ini bertujuan untuk membantu Ananda semua dalam mengembangkan keterampilan manajemen waktunya dengan cara menyusun jadwal harian secara sistematis dengan keterampilan yang sudah diajarkan nanti. Apa sudah dipahami? Udah, Ibu. Oke, di sini juga ada manfaat dari kita bisa menyusun jadwal sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menghindari dari stres. Karena ketika kita bisa menyusun jadwal sehari-hari, kita tidak bisa mengolah stresnya karena tidak bentrok antara jam yang telah ditentukan. Terus yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Ketika kita bisa menyusun jadwal ya, kemungkinan meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Misalnya di jam 1 sampai jam 2 siang waktunya eh, tidur siang. Tetapi kalian tidak mau tidur siang, maka bisa dengan membaca buku gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk saat ini cukup, Ibu. Tidak ada, Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Ya, Ibu. Selanjutnya yaitu pada saat kegiatan inti nanti,
Ibu harap selama prosesnya kalian bisa memperhatikan kepatuhan di dalam pembelajarannya. Misalnya kayak menyalakan kamera jika tidak kendala, lalu bila mana ada pertanyaan atau ada teman kalian yang ingin memberikan pendapat atau ingin menanggapi, hendaknya dilakukan secara bergantian dan tidak memotong pendapat orang lain. Dan bila mana ada yang berbeda pendapat, kita tidak boleh menghakiminya. Oke, selama Ibu menerangkan materi nanti, silakan boleh bertanya. Jika ada yang ingin bertanya dengan cara raise hand aja nanti ya. Bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa, Ibu. Alhamdulillah, bisa, Ibu. Oke, baik sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan pembelajaran yang kita jalani hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Ibu izin share screen ya. Oke, Ibu. Oke, ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, di sini ada judulnya manajemen waktu melalui keterampilan menyusun jadwal sehari-hari. Mari bersama tingkatkan produktivitas dalam hidup dengan mengolah waktu dengan efisien. Lalu, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu pengertian dari manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Manajemen waktu dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya dengan baik. Manajemen waktu pun merupakan sebuah inti dari proses dalam mengolah dan mengatur waktu. Lalu, kenapa sih kita penting dalam manajemen waktu? Yang pertama, kita bisa meningkatkan produktivitas pada kehidupan kita sehari-hari. Karena fokus pada prioritas yang akan membantu menyelesaikan semua tugas-tugas yang lebih efisien serta terstruktur. Lalu, yang kedua, ada dapat terhindar dari depresi dan stres. Ketika waktu diatur dengan baik, maka agar kita tidak kewalahan dalam menghadapi banyak tugas dalam waktu yang sempit. Selanjutnya, terakhir ada meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Jadi, ketika kita bisa meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab itu membiasakan diri untuk mengikuti jadwal yang telah disusun, lalu membuat kita menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. Selanjutnya itu ada langkah-langkah menyusun jadwal sehari-hari. Yang pertama itu membuat to-do list. Membuat to-do list itu apa sih, Bu? Jadi, membuat to-do list itu membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan selama sehari atau seminggu ke depan. Lalu membuat skala prioritas. Ada yang tahu apa itu skala prioritas? Belum, Ibu. Oke. Jadi skala prioritas jadi skala prioritas itu ada 4. Nah, 4 skala prioritas merupakan suatu teknik dalam manajemen waktu. Nah, di sini ada yang pertama penting mendesak, yang kedua tidak penting tapi mendesak, yang ketiga penting tak mendesak, yang terakhir tidak penting tidak mendesak. Contoh yang penting mendesak, ada yang tahu? Belum, Ibu. Contohnya itu tugas. Tugas itu kan penting kan? Terkadang deadline juga mendesak kan? Berarti itu penting tapi mendesak. Lalu yang kedua tidak penting tapi mendesak. Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Hmm, Tugas juga tidak, bisa, Ibu. Bu. Tapi deadline-nya lama. Ya, itu juga. Penting. Yang ketiga itu penting tak mendesak. Seperti mandi, Bu. Ya, bisa. Itu mendesak.
penting tak mendesak juga bisa bermain dengan teman-teman. Maksudnya kayak eh, kan bermain dengan teman-teman juga penting kan. Cuman tidak terlalu mendesak, gak bisa dipaksakan setiap hari juga gitu. Terus yang terakhir tidak penting, tidak mendesak. Apa? Ayo ada yang Main jawab? rock. Ya, Main itu Roblox Bu. betul. Oke, selanjutnya yang ketiga itu no progression atau tidak menunda-nunda yang sudah dijadwalkan. Lalu yang keempat itu ada gunakan alat bantu. Nah, gunakan alat bantu ini bisa dengan Wiki Planner atau dengan Google Calendar. Lalu yang kelima itu tetapkan batas waktu. Jadi ketika kamu ingin membuat suatu jadwal, kamu tetapkan batas waktunya dulu nih. Misalnya kamu belajar dari jam 1 sampai jam 2, berarti itu kan selama 1 jam. Lalu yang terakhir ada evaluasi jadwal. Yang dimana nanti ketika kita sudah menyusun jadwalnya, kita tuh mengevaluasi kegiatan mana sih yang kita nggak kerjakan atau ngaret dari jam yang seharusnya gitu. Terus yang terakhir ini contoh jadwal seharian. Nih misalnya kayak bangun pagi, bangun mandi, sarapan, terus jam 6 sekolah. Ini menggunakan yang sebelah kiri menggunakan Google Calendar, yang kanan menggunakan Wikiplanner. Selanjutnya itu ada hambatan dalam menyusun jadwal. Ada apa? Hambatan-hambatannya yang pertama mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaian sebelum menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua gangguan dari gadget dan media sosial. Iya, iya bukan gangguan dari gadget. Benar Ibu. Bener banget Bu, ke distrak mulu. Yang Itu ketiga relate banget sama aku. rasa malas dan kurangnya motivasi. Lalu yang keempat tidak mampu dalam menentukan skala prioritas. Yang terakhir lingkungan yang tidak mendukung. Arti dari lingkungan yang tidak mendukung itu apa? Jadi misalnya kamu di jam 2 sampai jam 3 itu waktunya kamu bermain. Tapi di lingkungan kamu tidak mendukung, kayak misalnya ibu kamu ngaji, kamu punya adik suruh jagain gitu. Padahal waktunya harusnya bermain. Jadi berarti kan lingkungan itu tidak mendukung kan? Terus sudah habis. Ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan. Yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, Diana, boleh. Semisal kan saya juga pernah ya Bu, kayak bikin to-do list kayak gitu. Tapi pada kenyataannya eh, saya kayak malas gitu Bu. Itu gimana ya caranya supaya saya nggak malas gitu untuk menyelesaikan to-do list-nya? Berarti kamu kurangnya motivasi. Mungkin kamu bisa mencari motivasi eh yang baik. Pasti kayak kamu bisa membantu minta dari teman kamu atau gimana motivasi-motivasi biar kamu nggak males lagi untuk menyusun jadwalnya gitu lah. Terus kayak ngilangin rasa malasnya, kayak lawan rasa malasnya, lawan gitu, kayak eh harus dilawan, karena kalau misalnya nggak dilawan gimana, berarti apa, jadwal kamu bakal tercecer terus kan, tidak teratur gitu loh. Maksudnya kayak kamu bisa gampang stres gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Baik Ibu, terima kasih sudah cukup. atau temennya ada yang ingin mendapatkan, boleh ditambahkan. Ibu, saya mau bertanya, Iya boleh. kalau misalnya nih Bu, kita udah bikin jadwal atau to-do list. To-do list itu udah bagus banget Bu, dari 1 sampai 10. Nah, tapi ketika kita ngerjain to-do list kelima itu, ada satu hal yang kedistrak banget di kita Bu, sampai kita akhirnya, ah udahlah, gak usah melanjutin kegiatan yang lain gitu. Terus juga kita mau ngelakuin to-do list yang lain, tapi
nggak disupport sama lingkungan terdekat. Berarti gimana Bu reaksi sebaiknya kita? Berarti kan yang pertama berarti kan itu adanya gangguan ya, maksudnya karena kan tadi katanya yang kelima udah adanya distract. Terus yang setelah mau dilanjutkan adalah lingkungan yang tidak mendukung. Iya, Jadi eh, mungkin bisa aja diganti dengan jadwal yang lain yang tidak lingkungan yang tidak mendukung tuh kegiatan tuh ditinggalkan dulu sampai kayak lingkungannya yang emang benar-benar siap untuk mendukung kamu lagi gitu untuk bisa eh, menyusun apa bisa melakukan jadwal itu gitu. Bisa dipahami? kalau penting semua gimana Bu? Tapi lingkungannya nggak mendukung. Berarti itu kita harus nentuin dulu yang benar-benar emang penting kayak yang benar-benar penting tapi mendesak gitu lah. Yang pertama kali yang penting mendesak tuh kayak harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Paham Ibu, terima kasih. Oke, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas selama 15 menit. Oke, jadi di sini ada tugas. Yang pertama itu mengisi identitas siswa, nama, kelas, tanggal. Terus petunjuk pengerjaannya itu yang pertama bacalah setiap instruksi dengan sesama. Yang kedua, isilah bagian yang tersedia dengan jawaban sesuai dengan kondisi yang jujur. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Yang keempat, LKS ini atau lembar kerja siswa ini akan digunakan dalam membantu kamu dalam mengatur waktu secara lebih efektif. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kegiatan sehari-hari. Jadi, tuliskan 10 kegiatan utama yang bisa kamu lakukan dalam sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada skala prioritas. Setelah kamu uraikan kegiatan hariannya, lalu masuk ke skala prioritasnya keberapa. Yang pertama kan sangat penting tapi mendesak. Yang kedua tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga penting tapi mendesak. Yang keempat tidak penting tidak mendesak. Yang terakhir disusun jadwal hariannya. Susun jadwal harianmu berdasarkan kegiatan dari prioritas waktu yang telah ditentukan tadi. Lalu yang terakhir ada refleksi pribadi. Jawablah pertanyaan dengan jujur. Kayak, yang pertama, apa tantangan terbesar kamu dalam mengatur waktu selama ini? Yang kedua, bagian mana dari jadwal yang paling sulit kamu patuhi dan mengapa? Lalu yang ketiga, setelah membuat jadwal ini, apa hal yang akan kamu ubah dalam kegiatan harianmu? Yang keempat, apa manfaat dari memiliki jadwal harian menurut kamu? Ada yang ingin dipertanyakan dulu sebelum mengerjakan tugas? Jadi nanti ini filenya Ibu kirim ke grup WA ya. Nanti setelah sudah selesai, boleh dikirim ke grup WA. Nanti Ibu tampilkan dan yang ingin presentasi dipersilahkan. Waktunya dari sekarang ya, 15 menit. Ibu tunggu. Jika ada yang Baik, belum ngerti, silakan dipertanyakan aja kembali ya. baik Bu. Baik, Bu. Ibu, maaf, saya izin bertanya. Ya, Kalau ditulis di kertas lembar dulu boleh nggak Bu? Karena laptopnya lagi mati.
Iya, boleh, boleh. Oke, Nanti terima di kasih foto Ibu. aja ya, Nak. Iya, Ibu. Oke. Boleh, boleh. Nanya apa? Eh, saya kan lagi ngerjain tugasnya ya Bu. Nah, saya bingung Bu di prioritas itu cara kita nentuin prioritas satu, dua, tiga, empat tuh gimana ya? Saya pusing deh. Terima kasih Bu. Oke, jadi cara kita bisa menentukan skala prioritas itu, eh, kita tuh menentukan skala prioritas bisa berarti bisa memilih mana yang harus didahulukan atau yang lebih penting yang lebih penting dari berbagai tugas atau kebutuhan berdasarkan dari kepentingan dan urgensinya. Gitu loh. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ibu izin minum sebentar ya. Baik Bu.
Sudah ada yang selesai kah? Saya sudah, Ibu. Ya sudah, bisa dikirim ke grup WA ya. Ibu. Bapak Najwa Faradila udah siap untuk mempresentasikan? Sebentar, Ibu. Udah, Ibu. Bentar ya, Ibu, share screen. Apa sudah terlihat? Coba. Di saya nggak ada, Bu. Oh, Ah, sudah udah. terlihat. Nah, Udah. silakan, Najwa Faradila. Oke, Bu. Saya izin menyampaikan tugas, tempat jawaban tugas saya. Itu pertama, ada identifikasi kegiatan. Kegiatan saya yang pertama itu, saya mau ngerjain tugas bahasa Indonesia tentang pembuatan surat lamaran. Kenapa saya taruh di paling atas? Karena menurut saya itu agak sedikit susah karena harus nyusun kata-katanya itu tuh harus pas, Bu, gitu. Terus yang kedua, yang menurut saya juga susah, penting, sangat penting dan sangat mendesak adalah tugas matematika. Karena sekarang tuh lagi belajar tentang pengujian, Bu. Ada uji T dan juga uji Spearman. Saya masih bingung, jadi saya taruh kedua. Lalu ada main map IPAS. Menurut, sebenarnya ini tuh deadline-nya masih lama, tapi menurut saya dia itu penting tapi tidak penting tapi mendesak gitu. Nah, selebihnya itu lalu ada laporan eskul, terus saya harus juga bersihin kamar, maskeran. Yang ketujuh itu main ML.
Ya, walaupun itu tuh sebenarnya nggak penting ya Bu, tapi menurut saya itu tuh sebagai healing aja buat dari ngerjain tugas yang banyak. Terus itu ada nonton drakor, nonton Conan, dan terakhir saya masih bingung sih Bu, mau ngapain lagi. Jadi mungkin nanti. Lalu skala prioritasnya itu nomor satu sama dua itu satu, nomor tiga dan empat itu tiga, nomor lima dua, nomor enam tiga, nomor tujuh dua, delapan juga dua, tiganya, sembilan itu tiga. Lalu saya juga menyusun jadwal harian yang poin C. Dari jam 5 sampai jam 6 itu berarti baru bangun tidur ya, Bu. Bangun tidur itu saya bersihin kamar. Skala prioritas itu dua, karena sebentar Ibu. Oh ya, skala prioritasnya dua karena itu tuh nggak penting tapi mendesak biar supaya nggak ini Bu, nggak berantakan kamarnya gitu. Nah, terus yang ke bentar Ibu, yang ke berapa? Oh, yang keenam. Maksudnya jam 6 sampai jam 7 itu siap-siap sekolah, tentunya itu pasti sangat penting dan mendesak ya, Bu. Lalu jam 7 sampai jam 12 saya sekolah, skala prioritas itu satu. Isoma juga satu, karena kan harus sholat zuhur, terus makan, dan juga istirahat. Nah, jam 1 sampai jam 3 itu sebenarnya saya masih sekolah ya, Bu. Jadi ngerjain tugas di sekolah. Atau tetap sekolah. Saya salah tulis dulu. Lalu jam 3 sampai jam 5 pulang sekolah itu harus langsung bersih-bersih, ganti baju, bersihin kamar. Apalagi tadi pagi kan nggak sempat bersihin kamar, jadi skala prioritasnya satu. Lalu maskeran atau nugas ini penting banget Bu, buat self healing juga, dan juga ngerjain tugas yang tadi di sekolah gitu. Dan terakhir tidur, skala prioritasnya tetap tentu aja satu. Nah, untuk yang terakhir, refleksi pribadi, tantangan terbesar saya dalam mengatur waktu itu sebenarnya konsisten aja sih, Bu. Sebenarnya saya udah pernah bikin jadwal harian kayak gini, tapi konsistennya aja yang susah. Lalu bagaimana dari jadwal yang paling sulit kamu patuhi? Itu adalah ngerjain tugas. Kadang ada rasa yang, aduh, ngerjainnya di sekolah aja deh gitu. Atau enggak, susah banget sih, nanti aja lah gitu, nanti-nanti. Nggak taunya pas sudah di sekolah kelupaan gitu. Nah, yang ketiga setelah membuat jadwal ini, hal yang saya akan ubah dalam kegiatan harian itu harus bisa konsisten. Dan terakhir, manfaat dari memiliki jadwal harian menurut saya itu saya lebih teratur aja Bu hidupnya. Terus juga terarah setelah saya ngelakuin ini tuh saya harus ngapain gitu. Terus nggak sia-sia aja waktu saya, nggak terbuang percuma gitu-gitu aja. Jadi itu Ibu, mohon maaf kalau kalimatnya agak sedikit berbelit. Oke, bagus sekali, Farah. Tidak apa-apa, ada lagi yang ingin menjelaskan lagi setelah tugas tadi? Oke, jika tidak ada, pelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang bisa memberi kesimpulan tidak untuk hari ini? Ibu, kesimpulan saya mau Bu. Ya, boleh. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kita itu harus banget
punya manajemen time atau manajemen waktu. Biar supaya hidup kita tuh lebih terarah. Setelah ini kita mau ngapain, habis ini mau ngapain, jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu adalah emas dan emas itu harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Itu sih, Bu. Dan juga hal yang saya dapetin dari layanan ini adalah saya bisa lebih paham banget waktu saya dari bangun tidur sampai tidur lagi karena tadi bikin jadwal harian. Selama ini saya cuman bikin identifikasi kegiatan aja atau to-do list yang harus saya lakuin. Tapi karena saya tadi barusan banget bikin jadwal harian, jadi saya dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh mau ngapain aja. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Farah. Jadi kesimpulannya hari ini adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah em, membuat kita manajemen waktu membuat kita dapat mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa memanajemen waktu, berarti kita bisa juga terhindar dari yang stres. Ada yang bisa memberi kesan pesan pada pembelajaran hari ini? Seru, Ibu. Asik pas bikin Seru jadwal Ibu hariannya. dengan mempelajari. Oke, terima kasih ya anak-anak semua. Baik, sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.